salli ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan. Salam dan selawat kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mendengarkan hikmah dari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 juz 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang beriman, jika engkau dipanggil, diundang untuk duduk bermajelis, belajar, majelis ilmu, maka datanglah. Datang di majelis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada dua kondisi seorang hamba derajatnya diangkat oleh Allah. Satu, dia beriman. Yang kedua, dia berilmu. Orang yang beriman dan berilmu diangkat beberapa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di antara kita, khususnya di Indonesia ini, ada orang-orang yang dimuliakan manusia. Kenapa? Karena dia berilmu. Ada orang-orang yang dimuliakan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dia beriman. Sudah beriman, berilmu, maka dimuliakan. Bukan hanya Allah memuliakan, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi. Lalu Rasulullah mengatakan belajar dan menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslimah. Wajib itu menuntut ilmu. Kenapa? Pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Itu pahala yang tertinggi adalah sama pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah yang bilang, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya menuju surga. Allah mengatakan di hadis qudsi, "Idza aradallahu khairan yufaqihu fid-din." Kalau Allah menginginkan suatu kebaikan pada seorang hamba, Allah pahamkan dia ilmu agama. Bagaimana kalau seminggu kita tidak pernah belajar agama, seminggu kita tidak pernah belajar Al-Quran, seminggu kita tidak pernah belajar hadis, seminggu kita tidak mempelajari agama kita? Sedih, ya. Orang yang tidak belajar itu adalah berarti dia menentukan dirinya untuk berhenti berkembang. Orang yang berhenti belajar, maka dia berhenti berkembang. Seperti tumbuhan, kalau tidak dipupuk, tidak disiram, berhenti tumbuh. Untuk apa dia tumbuh? Kenapa tidak ada asupan sari makanan pada diri? Jiwa ini supaya dia berkembang, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu. Lebih mulia orang yang berilmu daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Ada ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, sholat sunnah ribu-ribu rakaat, tapi tidak punya ilmu. Ada orang yang sholatnya biasa saja di waktu, tidak sholat sunnah, hanya menunaikan wajibnya saja, tapi dia berilmu. Lebih mulia itu yang berilmu. Kenapa? Apa anak bogawi, apa anak paham? Apa yang dia kerjakan, dia paham. Orang yang tidak berilmu, dia kerjakan tidak paham, tidak sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu itu wajib. Apa yang kita tidak tahu, tanyakan. Jangan diam saja seolah-olah kita tahu. Tidak tahu tapi malu bertanya. Jangan malu bertanya. Nanti kita menyesal di hari kemudian. Tanyakan, ya. Banyak yang belum kita paham dalam agama ini, tanyakan. Makanya saya bilang pada teman-teman yang ada nih dari Campalagian, teman-teman dari Campalagian, dari Sumberjo, datang di sini memperbaiki bacaan Quran. Dia sudah bisa baca Quran, sudah bisa, tapi masih mau dipoles. Makharijul hurufnya, belajar tajwidnya harus diperbaiki. Karena wajib kita seorang Islam ini mempelajari agama kita.
Masa orang non muslim lebih paham tentang agama kita daripada kita seorang muslim yang tidak paham dengan agama kita. Banyak orang non muslim di luar sana paham agama kita. Banyak orang Kristen hafal Al-Quran, hafal beberapa hadis. Kita jangan hafal Al-Quran, bahasa saya susah. Lalu kita mengaku sebagai Islam yang sempurna, rajin ibadah. Tidak. Mari kita belajar sama-sama. Tanyakan. Ya. Saya lihat foto kemarin malam itu, waktu malam tanggal 7 itu, kayaknya tidak ada pengajian tanggal 7. Saya kira ada ustaz yang mau datang isi pengajian, karena saya waktu itu di Mamuju. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar. Yang tidak tahu tanyakan. Ya. Yang sudah tahu dipertahankan supaya tidak asal ibadah kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu. Itulah manfaat dari beberapa hikmah